Dan, di sini kita ngomongin victim mentality, itu adalah mentalitas korban. Ingat juga buat bedain, ini bukan berarti mentalitas dari seorang korban yang nggak tahu terjadi kecelakaan atau apapun itu gitu ya, bukan itu yang kita maksud. Tapi ini adalah salah satu karakter, dari, sebuah mentalitas. Nah, kalau buat gue mungkin nambahin dikit, buat gue pribadi juga arti dari, victim mentality adalah di mana lu ngerasa bahwa hidup itu terjadi kepada lu. Jadi buat nambahin yang tadi Vina juga dibilang, basically lu adalah korban dari hidup dan lu tidak punya kontrol apapun untuk merubah hidup lu pribadi. Itu adalah sebuah definisi tentang victim mentality ini. Nah, di kesempatan kali ini kita juga pengen ngomongin tentang kemungkinan asal atau datangnya dari mana sih sebenarnya victim mentality ini gitu ya. Di sini kemungkinannya yang pertama adalah kalau lu mempunyai sebuah trauma atau sebuah kejadian negatif yang terjadi di masa lalu di dalam hidup lu. Kayak misalkan seseorang itu adalah korban bullying misalnya. Dia dibully waktu masih kecil atau masih sekolah gitu ya. Yang ini emang bener-bener literally korban gitu ya, korban bully gitu ya. Dan dia meskipun dia hidupnya sudah berjalan lanjut gitu ya, dia dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ke kuliah dan ke dunia kerja, si victim mentality itu masih ada tertanam di kepalanya. Jadi itu tidak, kalau tidak disadari, itu akan terus terbawa selama hidupnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah dari sosial atau lingkungan, dari keadaan sosial dan keadaan lingkungan. Contohnya lagi, yaitu di lingkungan keluarga misalnya. Di lingkungan keluarga kita juga udah sempat obrolin di episode-episode sebelumnya bahwa kita itu banyak belajar dari lingkungan keluarga dan banyak menyerap info-info yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan secara langsung kepada diri kita. Gue kasih contoh biar lebih jelas ya. Kalau misalkan seseorang lahir di keluarga yang misalkan ya, kurang punya dari segi material. Lalu misalkan si anak ini selama hidupnya dia selalu mendengarkan keluhan atau bukan keluhan ya, mungkin bahkan kepasrahan orang tuanya, di mana misalkan orang tuanya ngomong, ya beginilah nasib kita gitu, mau diapain lagi gitu, atau ya ini udah jalan yang dikasih atau gimana lah gitu, terserah apa ucapannya gitu ya. Tapi intinya adalah yang dimasuk ke anak itu adalah, oh ya udah ini adalah gua ini adalah korban dari hidup dan gue tidak bisa melakukan apa-apa akan hal itu gitu. Buktinya orang tua gua aja yang gua respect, orang tua gua aja yang gua look up to gitu ya. Buktinya mereka aja juga tidak bisa melakukan apa-apa dan nggak mungkin gua yang lebih kecil, yang lebih tidak berpengalaman dari mereka bisa melakukan sesuatu tentang hal ini. Nah, di kemungkinan yang ketiga ini, Vin, menurut gua ini kita bisa zoom lebih dalam lagi karena di sini adalah sebuah kemungkinan kenapa satu orang secara proaktif memilih untuk menjadi korban atau memposisikan dirinya menjadi seorang korban di dalam hidup ini. Alasannya adalah kalau dengan dia memposisikan dirinya menjadi korban, dia mendapatkan sebuah result atau dia mendapatkan sebuah hasil yang positif di dalam hidupnya. Positif dalam artian kayak gini. Gua kasih contoh lagi ya. Kalau misalkan jangan gue deh, gue takut soalnya ini emang real life case juga. Kalau misalkan orang gitu ya, dia ngedumel ke lingkungan sekitar atau ke orang terdekat dan dia bilang, oh ini nih, gue nih orangnya nggak hebat atau karya gue nih kayaknya cupu banget ya gitu. Oh gue nggak jago ngomong di depan kamera or whatever it is gitu ya. Nah dia sengaja memposisikan dirinya seperti itu karena dia tahu yang akan dia dapat adalah perkataan yang seperti ini. Oh enggak kok, lu mah hebat kok sebenarnya, lu udah memberikan lu yang terbaik dan karya lu juga lihat tuh banyak yang suka kok, ada yang dengerin, lu mendapat feedback bagus dan kawan-kawan lainnya. Jadi secara sadar atau tidak sadar, kesimpulan yang dia ambil adalah, oh kalau gue memposisikan diri gue sebagai korban dan kalau gue mengecilkan diri gue sendiri,
itu berarti bahkan gue tidak harus kerja proaktif yang banyak gitu ya, tapi gue bisa mendapatkan result atau dopamin atau whatever it is gitu ya, yang membuat gue merasa lebih bahagia, yang membuat gue merasa terpush dari belakang gitu loh. Jadi itu kayak ya kayak gimana ya, kayak itu yang bisa menyebabkan seseorang, oh ya udah gitu, I'm gonna stay here karena buktinya gue juga mendapatkan apa yang gue mau kok gitu. Itu menurut gue 3 kemungkinan asal atau penyebab dari victim mentality. Gue setuju sih beberapa hal. Jadi yang lu bilang kayak misalkan korban bullying itu gitu ya, itu menurut gue bisa juga secara nyata kayak korban-korban dari kekerasan yang lain, Bay. Jadi kayak misalkan kayak kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, atau kekerasan apapun gitu ya, yang nyata dirasakan secara fisik gitu ya. Itu menurut gue juga bisa jadi kayak cikal bakal victim mentality sih. Sama poin yang terakhir sebenarnya menarik, Bay, karena kalau menurut gue ya itu bisa sangat terjadi di saat lu kecil gitu. Jadi misalkan gini nih, kalau mungkin lu bisa relate atau enggak, gue mungkin sedikit bisa relate gitu. Jadi kalau misalkan lu punya saudara gitu ya waktu kecil, terus udah gitu bonyok lu punya adik nih, bonyok lu kayak lebih ngasih perhatian ke adik lu gitu. Nah terus anak kecil pinter dong cari cara gitu gimana kan. Nah setelah mencari cara itu ternyata dia menemukan bahwa oh kalau gue sedih, oh kalau gue tantrum gitu ya, kalau gue ya menjadi korban gitu, seolah-olah menjadi lebih kecil gitu, itu orang tua gue bakal merhatiin gue gitu kan, gue jadi dapat attention gitu, dikasih apapun yang gue mau gitu kan. Jadi menurut gue itu bisa juga jadi cikal bakal ntar yang akhirnya lu kedepannya semakin lu dewasa, lu membawa perasaan itu terus, bahwa ini juga balik lagi ciri-ciri dari orang yang punya victim mentality ini ya, karena mereka itu haus akan pujian, haus akan attention, perhatian gitu. Jadi ya itu bisa jadi salah satu penyebab